Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dhurriyyatihi, summa ila hadratin mu'allifatul kitab Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin al-Malibari, summa ila hadratin Syekhina al-kiram al-marum al-mafurlah Ramudiyah Johari Jawawi wa murabbi ruhina Kiai Ahmad Sadid Johari, summa hadratin abana wa ummahatina wa usuli wa furihim radhiyallahu anhum wa ghafarallahu anhum wa yasiru umurahum umur dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu lumlum fihi hayatun kullu hayatin bisukhni raqabatil ba'iri tuluha masiratu syahrin. Diriwayatkan bahwa di dalam neraka jahanam itu ada yang namanya jurang atau ada ya semacam sumur, jurang yang dalam, namanya jurang itu lumlum. Di dalam jurang itu dipenuhi dengan ular-ular sebesar leher onta, dan ular itu panjangnya perjalanan 1 bulan. Kayak apa ya panjangnya? Perjalanan 1 bulan. Talsa'u tarika sholat. Ular itu tugasnya hanya mematok atau nyesep orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kemudian di neraka jahanam ditaruh di wadin atau di jurang yang namanya lumlum. Di sana bersama dengan ular-ular sebesar leher onta. Fayuhla samwa fi jismihi sab'ina sanatan. Kemudian bisa ular itu masuk ke dalam tubuhnya, diam di dalam tubuhnya selama 70 tahun. Hatta yataharok lahmuhu, sehingga badannya menjadi rusak karena pengaruh bisa yang ada di dalam tubuh selama 70 tahun. Waruya aidon, dan diriwayatkan lagi, inna imra'atan min bani Israil ja'at ila Musa alaihissalam. Ada seorang wanita datang ketemu sama Nabi Musa. Jadi menemui Nabi Musa alaihissalam. Faqalat, kemudian perempuan ini ngomong, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah Musa, aznabtu dzamban aziman. Nabi Musa, saya ini seorang perempuan yang punya dosa besar. Wa qad tubtu ila Allah Ta'ala, dan saya sudah bertobat kepada Allah. Fada'illaha ayyaghfirali dzambi wa yatubu alayya. Ya Nabi Allah Musa, doakan aku kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosaku dan menerima tobatku. Faqala laha Musa, kemudian Nabi Musa bertanya, wa ma dambuki, Mbak, saman punya dosa apa? Kok saman minta saya doakan, dosanya apa? Qalat, wanita ini ngomong,
Ya Nabi Allah, he Nabi Allah, he Nabinya Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltu. Saya telah berzina, kemudian saya ngandung, habis itu saya melahirkan, dan anak yang saya lahirkan kemudian saya bunuh. Ini dosa besar kan Bu ya? Ini dosa keterlaluan sudah. Dia berzina, hamil, melahirkan, anaknya dibunuh. Mendengar cerita wanita ini, faqala Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa langsung berkata, ukhruji ya fajiratu, keluarlah engkau hai wanita yang nakal, wanita yang fasik, la'alla tanzila narun minas sama fatahrikna bisumika. Saya khawatir nanti Allah turunkan api dari langit, kemudian aku kena bakar dengan api dari langit itu sebab dosamu yang telah kamu lakukan. Jadi Nabi Musa ini marah ya. Nabi Musa ini marah karena dosanya wanita ini sudah dianggap keterlaluan. Dia berzina, kemudian dia melahirkan, anaknya kemudian dibunuh. Diusir wanita ini oleh Nabi Musa. Fa kharajat min indi munkasiratal qalbi. Kemudian wanita ini pun pergi meninggalkan Nabi Musa dengan perasaan hati yang kecewa karena diusir oleh Nabi Musa. Fanazila Jibril alaihissalam, tidak lama kemudian malaikat Jibril turun. Waqala, malaikat Jibril berkata, ya Musa ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka, Musa, Tuhanmu berfirman kepadamu, lima rodatta atta ibadaya Musa. Musa, kata Tuhanmu, kata Allah, kenapa kamu harus menolak taubatnya wanita tadi? Amma wajadta syarran minna, apakah kamu tidak menemukan dosa yang lebih jelek daripada dosa wanita itu? Qala Musa, Nabi Musa bertanya, balik bertanya, ya Jibril, waman syarrun minha, dosa apa Jibril yang lebih jelek daripada dosanya wanita itu? Wanita itu sudah berzina, kemudian hamil, melahirkan, anaknya sendiri dibunuh, kan sudah keterlaluan. Apa ada dosa yang lebih besar daripada itu, lebih jelek daripada itu? Qala, Jibril menjawab, man yatraka sholah amidan muta'amidan. Ada Jibril, dosa yang lebih jelek daripada dosanya wanita tadi, di mana wanita itu berzina kemudian membunuh, hamil, melahirkan anak, dibunuh anaknya. Dosa yang lebih besar daripada itu adalah dosanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, meninggalkan sholat dengan sengaja ini mendapatkan ancaman siksa yang sangat mengerikan. Qala ba'duhum warada fi hadisin, sebagian ulama meriwayatkan satu hadis, man hafadha ala sholati akramallahu bi khamsi khisalin, barang siapa yang mau menjaga sholat 5 waktu, kita jaga betul, hati-hati betul dengan sholat 5 waktu, kita jaga jangan sampai sholatnya lewat waktu, kita jaga jangan sampai sholatnya kita nggak jelas wudunya, nggak jelas pakaiannya suci apa enggak, pokoknya tidak berani sholat asal-asalan. Siapa yang mau menjaga sholat dengan baik, maka Allah akan berikan akramahullah bi khamsi khisalin, Allah akan berikan 5 macam kemuliaan. Jadi orang yang menjaga sholatnya dengan baik, maka dia akan mendapatkan 5 macam kemuliaan. Apa 5 macam kemuliaan itu? Yarfa'u anhu dhiqal aisy. Yang pertama,
Allah akan angkat baginya kesulitan hidupnya. Jadi orang kalau jaga sholat dengan baik, melakukan sholat dengan baik, insya Allah hidupnya nggak akan sulit, hidupnya nggak akan sengsara. Urusan keuangan, urusan keluarga, urusan anak, urusan suami istri, urusan dengan tetangga, semuanya hidupnya akan baik, kesulitannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang mau menjaga sholat dengan baik. Wa adzabal qabri, kemudian diangkat oleh Allah siksa kuburnya. Jadi orang kalau menjaga sholat dengan baik, insya Allah tidak akan mengalami siksa kubur. Nggak tahu seremnya malaikat mungkar nakir, nggak tahu besarnya cambuk malaikat mungkar nakir, karena dibebaskan dari siksa kubur. Wa yu'tihullahu kitabahu biyamini, dan nanti Allah akan memberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Orang yang menjaga sholat dengan baik, besok di hari kiamat di padang mahsyar, di saat Allah berikan buku catatan amal, maka orang yang menjaga sholat dengan baik ini akan menerima dengan tangan kanan. Ini yang disinggung di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakiyatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furusim marfu'ah. Ini gambaran Allah memberikan pahala bagi golongan kanan, yaitu golongan orang-orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Kemudian wa yamurru ala sirati kalbarki, kemudian dia nanti ketika melewati jembatan Siratul Mustaqim, dia akan melewat seperti kilat yang menyambar, cepat sekali. Walaupun diterangkan oleh baginda Nabi, jembatan Siratul Mustaqim itu kalau kita berjalan normal, ini memerlukan waktu 24.000 tahun. Ya. Melewati jembatan Siratul Mustaqim ini memerlukan waktu 24.000 tahun. Di sana ada pos-posnya. Satu pos itu perjalanan 3.000 tahun. Tapi kalau orang yang menjaga sholat, dia akan berjalan dengan baik. Wa yadkhulu al-jannata bighairi hisab, dan dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini kalau orang yang menjaga sholat dengan baik. Tapi sebaliknya, wa man tahawana anis sholati aqibahullahu bi khamsi asyarata uqubatan. Barang siapa yang meremehkan sholat 5 waktu, dia kadang-kala sholat, kadang-kala enggak. Kadang-kala sholatnya sudah habis waktu, sholat subuh jam 7 misalnya. Kadang sholat maghribnya sudah masuk waktu isya. Atau kadang sholat tidak punya wudhu. Atau kadang sholat bajunya najis. Meremehkan sholat, maka Allah akan siksa 15 macam siksaan. Khamsatun fid dunya, 5 siksa diturunkan ketika di dunia. Wa salasatun indal maut, yang ketiga diturunkan ketika saat sakaratul maut. Wa salasatun fi qabrihi, yang ketiga lagi diturunkan saat dia di alam kubur. Wa salasatun inda khuruji minal qabri, yang ketiga lagi diberikan ketika dia bangkit dari kuburnya. Ini macam-macam siksanya orang yang sering meninggalkan sholat. Fa'amma allawati fid dunya, yang pertama yang diturunkan di dunia, fal'ula yang yungza'u al barakatu min umrihi,
Yang pertama akan dicabut keberkahan umurnya. Jadi orang kalau jarang sholat, keberkahan umurnya itu nggak akan ada, diambil oleh Allah, sehingga semakin tambah umur semakin jauh dari Allah, semakin tambah umur semakin senang maksiat, semakin tambah umur semakin cinta terhadap dunia. Ini cirinya orang-orang yang umurnya tidak berkah, jadi dicabut keberkahannya oleh Allah. Wasaniyatu, yang kedua, yumhasi masolihina min wajihi. Yang kedua, tanda-tanda kesolehannya di wajahnya dihapus oleh Allah. Jadi orang kalau jarang sholat, mukanya itu nggak enak dilihat. Insya Allah kita bisa merasakan, walaupun tidak bisa diceritakan. Ini orang nggak sholat, mukanya surem, mukanya nggak enak dilihat. Ini kalau orang-orang yang sering meninggalkan sholat, tanda-tanda kesolehannya nggak ada di wajahnya. Wasalisatu kullu amalin ya'malu la ya'juruhullahu alaihi. Yang ketiga, setiap amal ibadahnya tidak dikasih pahala oleh Allah. Kalau orang yang sering meninggalkan sholat, melakukan amalan-amalan yang lain, nggak dikasih pahala. Warabi'atu la yurfa'u lahu du'a ila sama. Yang nomor 4, doanya tidak akan diangkat ke langit, yakni doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisatu, yang kelima, laisa lahu haddun fi du'ai sholihin. Dia tidak mendapatkan bagian dari doanya orang-orang soleh. Jadi kalau ada orang-orang soleh berdoa, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, semua orang Islam, orang iman diampuni dosanya dengan doanya orang-orang soleh ini. Tapi khusus orang yang nggak sholat nggak dapat bagian dari doa itu. Ini orang yang sering meninggalkan sholat. Wa amma alladhi yusibu indal mauti fal ula annahu yamutu dzalilan. Adapun siksa yang akan diturunkan ketika di alam kubur, ketika mati sakaratul maut, maka dia akan mati dalam keadaan hina. Wasaniyatu yamutu jaian. Yang kedua, dia akan mati dalam keadaan lapar. Wasalisatu yamutu atsani walau suko biharat dunya marawiya min atsi. Dan dia akan mati dalam keadaan kehausan, walaupun andai kata ada air sebanyak lautan diminumkan semua, pasti tidak akan menghilangkan rasa hausnya. Ini yang paling bahaya, Bu. Diceritakan di dalam kitab Daqaiqul Akbar, orang mati itu didatangi setan. Setan tahu ini orang mati dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Datanglah setan membawa makanan, membawa minuman yang segar. Kata setan, kamu haus, ini tak kasih minum. Keluarga kamu tidak ada yang bisa ngasih kamu minum, ini tak kasih minum. Orang yang haus tentu, iya saya haus sekali, ini dan minum. Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Kamu harus menyembahku. Kalau kamu tidak menyembahku, enggak saya kasih. Kata dia, bagaimana saya menyembahmu? Saya ini tidak bisa apa-apa. Kata setia, cukuplah hatimu saja. Hatimu saja katakan bahwa aku adalah Tuhanmu, kamu menyembahku, cukup. Akhirnya dia berpikir, ya yang penting saya dapat minum, ntar lagi saya taubat sama Allah. Akhirnya dalam hatinya dia meyakini bahwa setan itu adalah Tuhannya. Di saat dia meyakini setan menjadi Tuhannya, saat itu Allah mencabut nyawanya, sehingga orang ini mati dalam keadaan tidak beriman, padahal sudah di akhir hayatnya.
Kalau orang yang rajin sholat, jaga sholat, dia tidak akan merasakan kehausan. Sehingga setan datang membawa minuman, tidak ingin orang nggak haus, bawa makanan, tidak ingin orang nggak lapar. Kita kalau sudah kenyang Bu ya, dibawain makanan apa aja kan nggak nafsu, nggak senang. Begitu juga ketika setan nanti datang membawa makan, membawa minuman, tidak kepingin. Akhirnya dia selamat dari godaan setan. Ini ancamannya bagi orang yang meninggalkan sholat ketika sakaratul maut. Wa ma'allati tusibu fil qabrihi. Adapun di dalam kuburnya Allah akan sektor dengan siksa fal ulayadiku alaihi al-qabru hatta takhtalifa adlahu. Yang pertama, kuburannya akan menjadi sempit sehingga tulang-tulangnya remuk. Orang yang sering meninggalkan sholat. Wasaniyatu, yang ketiga, yuqatu alai al-qabru naran yataqallabu alal jamri lailan wa naharan. Yang kedua, di dalam kuburnya dinyalakan bara api. Dari bara api itu keluar api yang besar dan dia ada di atasnya kayak sate dibakar. Sampai kapan itu? Sampai hari kiamat merasakan seperti itu. Wasali satu, siksa yang ketiga, yusallitu alaihi fi qabri subhanun ismu as-suja. Yang ketiga, Allah akan kirimkan seekor ular yang sangat besar, namanya as-suja al-aqra. Dan ular suja al-aqra ini akan menyiksa dia di dalam kuburnya. Diceritakan ainuhu min narin, matanya terbuat dari api neraka. Wa adfaruhu min hadidin, kukunya dari besi. Kullu dhofrin masirati yaumin, dan ular ini kukunya panjang sampai panjangnya ular ini kukunya sehari perjalanan. Kayak apa Bu ya? Panjangnya kuku, tidak bisa dibayangkan. Yukallimu al-mayyit, ular ini ngomong begini, ana as-suja al-aqra, aku adalah suja al-aqra, wa sautuhu mislu raddi, suaranya menggelegar seperti petir. Yaqulu, ular ini ngomong gini, amarani Allah an adribaka ala tad'i salati subhi ila tuli samsi. Aku diperintah oleh Allah untuk menyiksamu karena kamu dulu pernah menyia-nyiakan salat subuh hingga terbit fajar. Kemudian dia ngomong lagi, aku diperintahkan oleh Allah menyiksamu karena engkau telah menyia-nyiakan salat zuhur hingga masuk waktu asar. Sampai 5 waktu disebutkan semua oleh ular ini. Sehingga ular ini menyiksa sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Ini Pak, susahnya, menderitanya orang yang mati sering meninggalkan sholat. Jangan sampai kita menjadi orang yang sering meremehkan sholat, meninggalkan sholat. Wa akhraja Ahmad ibnu Hibban, Imam Ahmad bin Hibban berkata, meriwayatkan satu hadis, man hafadha ala salawati, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka baginya adalah cahaya dan tanda kemuliaan dan keselamatan besok dari kiamat. Jadi ada cirinya, orang yang menjaga sholat nanti di hari kiamat itu memiliki cahaya, memiliki tanda dan keselamatan di besok di hari kiamat. Walam yuhafid alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun.
wa kana yaumal qiyamati ma'al Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Tapi barang siapa yang sering meremehkan sholat, tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak akan memiliki cahaya, tidak akan memiliki tanda, dan tidak akan selamat. Dan di hari kiamat dia digiring bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman. Haman ini patinya Fir'aun, dan bersama dengan Ubay bin Khalaf, pimpinan orang munafik. Ini bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Makanya anak-anak kita Bu, kita jaga, kita arahkan, kita bimbing. Ibu-ibu yang punya cucu dibimbing dari kecil, diajari jangan sampai anak-anak kita termasuk bagian orang yang sering meninggalkan sholat. Wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan yang membedakan antara seseorang yang mukmin dan seseorang yang kafir tarkus shalah adalah orang yang meninggalkan sholat. Jadi bedanya orang kafir, orang mukmin adalah sholat. Riwayat Imam Tirmidzi, bainal kufri wal iman tarkus shalah. Bedanya ini orang kafir, ini orang yang beriman, yang membedakan adalah sholat. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang meninggalkan sholat sudah dianggap tidak beriman lagi kepada Allah. Padahal di tengah-tengah kita ya, masih banyak sekali orang di sekeliling kita yang masih banyak waktunya sholat, kadang tidak memikirkan sholat apa dengan sholat, dengar adzan kadang nggak mikirkan, padahal dia Islam dari kecil. Wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah wa Hibban wa Hakim an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian antaraku dengan mereka adalah sholat. Orang yang beriman kepada Rasulullah, perjanjiannya adalah sholat. Wa man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah mengkufuri Allah dan Rasulnya. Kafir berarti orang yang meninggalkan sholat. Makanya di dalam pendapat ulama madhab, kan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu hukumannya apa? Hukumannya dipenggal kepalanya. Cuma perbedaannya di pendapat imam madhab, kalau Imam Hanafi, Hambali, Maliki itu orang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya sudah, dia menjadi kafir. Dan dia diingatkan sekali, dua kali, tiga kali, tidak mau, dia dihukum dengan dipenggal kepalanya dan mayatnya dihukumi kafir. Tapi kalau ini menurut Imam Hambali, tapi kalau menurut Imam Syafi'i yang agak ringan, orang meninggalkan sholat dilihat dulu, dia meninggalkan sholat karena apa. Kalau dia meninggalkan sholat karena tidak percaya terhadap kewajiban sholat, dihukumi kafir. Tapi kalau meninggalkan sholat karena dia malas, maka dihukumi dosa besar. Masih gak dihukumi kafir, tapi dihukumi dosa besar. Wa fi riwayatin sanad wa hasan. Wa fi riwayatin ukhra sanad wa hasan aidan man taraka wahidatan min gunna fa huwa billahi kafirun wa la yuqbalu minhu sarfun wa la adlun wa qad halal damuhu wa maluhu. Ini riwayat dari riwayat dengan sanad yang hasan. Siapa yang meninggalkan salah satu dari salat 5 waktu itu dengan sengaja, maka demi Allah, kata Nabi, demi Allah hukumnya kafir dan tidak akan diterima sorfunnya, adlunnya apa, segala perbuatannya tidak akan diterima, keadilannya pun tidak akan diterima, bahkan sungguh, kata Nabi, halal darahnya dan halal hartanya. Maksudnya apa?
betul-betul dihukumi menjadi seorang kafir. Ini orang yang meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Ini ngeri ini ya. Ngeri. Kelihatannya orang meninggalkan sholat remeh. Kadang ada orang yang mencuri, dicaci maki, jadi bahan omongan, bahan ejaan. Ada orang yang berbuat maksiat ini dicaci maki, bahan ejaan. Padahal semua dosa itu tidak bisa dikalahkan dengan dosanya orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu dosa yang paling besar. Sudah tidak bisa ditolerir lagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Cuma kadang di tengah-tengah kita orang tidak sholat ya biasa-biasa saja. Ya siapa? Kadang dikasih tahu aja dia lebih galak. Sholat kamu, apa kamu ngomong-ngomong itu? Urusan saya nggak sholat karena seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Dari ini ada ibu yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan. Kalau tadi menerangkan tentang masalah sholat, keutamaan sholat, orang yang meninggalkan sholat. Sekarang faslun fi tahrimi ta'khiri sholat an waqtiha amdan wastighbabu ta'jiluha li awalil waqti. Fasal ini menerangkan tentang haramnya mengakhirkan sholat dari waktunya dengan sengaja, dan disunahkan mensegerakan sholat di awal waktu. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini banyak yang hafal Bu ya. Surat apa namanya Bu? Lupa Bu ya. Surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailun maka neraka wel. Ada yang mengartikan fawailun maka celaka, lil musallina bagi orang-orang yang sholat. Celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang dimana dia sholatnya dalam keadaan lalai. Dia sholat dalam keadaan lalai. Orang yang sholatnya dalam keadaan lalai itu diancam neraka wel. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, para sahabat bertanya sebenarnya awalnya, ya Rasul, siapa orang yang sholat dalam keadaan lalai itu ya Rasul? Rasul jawab, alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Kata Rasul, mereka lah golongan orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Sholat subuh jam 7. Ini termasuk orang yang an sholatihim sahun. Sholat duhur jam 4. Sholat asar jam 7. Wakilah wal wailu syiddatul adab. Wail itu adalah siksa yang sangat pedih. Wakilah diceritakan, wail itu adalah wadun fi jahannamin. Wail adalah jurang yang ada di dalam neraka jahanam. Lau sirat fihi jibalud dunya la dhabat min siddati harrihi. Jadi wal itu adalah jurang yang ada di dalam neraka jahanam. Andai kata gunung-gunung itu ditaruh di dalam jurang wel itu, niscaya gunung itu akan hancur karena panasnya neraka wel. Fahuwa maskanu man yuakhiru sholatan waqtiha. Itu adalah tempat tinggalnya orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya tempatnya adalah neraka wel. Neraka wel itu neraka jurang yang ada di dalam neraka jahanam.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man jama'a baina salataini faqad ata baban min abwabil kabair. Barang siapa yang mengumpulkan dua salat, maka sungguh dia telah mendatangi pintu-pintu dosa besar. Maksudnya mengumpulkan dua salat itu gimana? Salat, misalnya salat zuhur ditaruh di asar, bukan karena menjamak Bu ya. Kalau menjamak lain lagi. Dia zuhur tidak sholat sehingga sholat zuhur barengan sama asar di waktunya asar. Ini namanya mengumpulkan dua sholat. Maka orang seperti ini dia sungguh telah mendatangi pintu-pintu dosa besar. Ini haram hukumnya. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah Abdullah bin Umar. Dari Abu Dawud, dari Ibnu Majah, dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Salah satu layak balullahu ta'ala minhum salatan. Ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ibu ya. Jadi ada 3 orang sholatnya nggak diterima. Ini perlu kita renungkan ini. Yang pertama, ar-rajulu ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama, orang yang jadi imam, makmumnya nggak ada yang senang. Ini Bu ya. Jadi imam misalnya bacaannya tidak tepat, suaranya jelek, tidak ngerti fikih, tidak ngerti hukum, jadi imam, makmum yang geruang. Dan dia tahu kalau makmumnya nggak senang, dia maju aja jadi imam, tidak diterima salatnya imam seperti ini. Warrajulu la ya'ti as-salata illa tibarun. Dan seseorang yang salat di waktu yang sudah habis. Ini termasuk golongan orang-orang yang tidak diterima sholatnya, sholat di luar waktunya sholat. Yang terakhir, warrajulun iktabada muharraron, orang yang memperlakukan orang merdeka dengan seperti budak. Maksudnya apa? Dia memperkerjakan orang tapi nggak digaji. Kalau budak kan nggak perlu digaji. Lah ini ada orang merdeka, sekarang kan sudah nggak ada budak. Nyuruh orang kerja tidak digaji. Ini berarti memperbudak orang yang merdeka. Maka orang yang seperti ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ibu-ibu jamaah pengajian, tuh kita masih mengawali tentang bab sholat. Insya Allah minggu depan kita sudah mulai mempelajari tentang fikihnya sholat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibu-ibu minta di Al-Fatihah untuk anak saya keduanya yang ada di pondok yang saat ini menjalani ujian akhir tahun. Mohon hadiah Al-Fatihahnya, mudah-mudahan anak saya dikasih kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ujian, mengerjakan soal ujiannya. Alhamdulillah berbagai macam rintangan ya telah dilewati semua oleh anak saya, khususnya yang laki, karena hafalannya banyak, udah selesai hafalannya, kemudian taktisnya yang kitab yang begitu banyak harus ditahtis, alhamdulillah sudah selesai semua. Sekarang tinggal ujiannya. Mohon doanya mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ibu Allah memberikan kemudahan, kelancaran untuk mengerjakan soal-soal ujiannya. Ala hadi niyati sholihah lahumma Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah.
yassir lana umurana dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi syafaati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam. Zurna wa ila Zamzam Muhammad sallallahu alaihi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.